Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat di dalam mengikuti perkuliahan. Nah, hari ini kita masuk kepada pertemuan yang keempat. Sebenarnya materinya masih sama dengan pertemuan yang ketiga, yaitu masih berkisar tentang undang-undang atau regulasi yang berlaku di Indonesia terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Nah, jadi di dalam pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab dari pemerintah dan juga di sini nanti kita akan sedikit melihat data mengenai penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Nah, jadi sebelum kita lihat mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang, di sini saya ingin menyampaikan mengenai dinamika dokumen kebijakan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada 3 era ya yang ada sekarang ini. Jadi kalau di era Orde Baru, kita masih banyak mengacu kepada GBHN, Garis Besar Haluan Negara, yang dikeluarkan rata-rata setiap 3 sampai 5 tahun sekali. Nah, kemudian di era reformasi, itu mulai dari GBHN tahun 1999 sampai 2004, dan juga ketetapan MPR nomor 9 MPR 2021 yang ini mengubah Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, kemudian masuk ke era sistem perencanaan pembangunan nasional yang sekarang ini ya sampai dengan tahun 2025 tentunya. Ini ada regulasi-regulasi yang dikeluarkan yang mana setiap regulasi ini merupakan hierarki ya dari regulasi yang tertinggi. Nah, kemudian ini kalau kita bicara regulasi, regulasi itu secara umum ya ini maksudnya. Nah, di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundangan di Indonesia itu dimulai dari Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, kemudian Undang-Undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, kemudian peraturan pemerintah itu sendiri, lalu peraturan presiden, peraturan daerah tingkat provinsi, dan peraturan daerah tingkat kabupaten kota. Nah, kalau yang dimaksud dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini lebih kepada tingkatannya. Jadi dia masih sebutannya peraturan pemerintah, tetapi sebenarnya dia tingkatannya atau hierarkinya sudah sama dengan undang-undang. Nah, dengan demikian, hukum lingkungan pun dia mengacu hierarkinya pada hierarki hukum pada umumnya. Nah, lalu di kewenangan penegakan hukum lingkungan, nih kalau kita bicara kewenangannya tentunya di Indonesia itu adanya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Nah, kalau kita lihat di kalau sekarang kan namanya Kementerian Lingkungan Hidup ya dan dipisahkan dengan Kementerian Kehutanan. Nah, mandat dari Kementerian Lingkungan Hidup ini dalam penegakan hukum lingkungan itu berupa pengawasan dan penegakan hukum, kemudian pengembangan kebijakan, juga melakukan edukasi dan penyuluhan. Jadi setelah menemukan kasus biasanya harusnya ya dilakukan penegakan hukum dan setelahnya juga dilakukan edukasi dan penyuluhan. Nah, biasanya itu edukasi dan penyuluhan itu diberikan kepada usaha-usaha kecil. Kalau untuk usaha besar itu biasanya atau yang multinasional itu langsung biasa pada penegakan hukum. Nah, ini kalau kita lihat data ya, kasus hukum lingkungan di Indonesia
di tahun 2025 tercatat ada 921 perkara. Januari sampai September. Jadi kalau dirata-ratakan tuh bisa berapa ya? 100 ya, banyak sekali perkara yang memang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, pembakaran hutan, kemudian pencemaran air, macam-macam di situ yang juga di pertemuan kedua ya, kalau nggak salah itu sekalian sudah membahasnya. Nah, sebagaimana kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dari penegakan hukum ini tentunya keluar tiga macam eh, sanksi ya, bisa sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Tuh. Lalu kalau ini adalah tugas dan wewenang pemerintah yang kita bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi, dan pemerintah daerah tingkat kabupaten kota. Nah, di tugas dan wewenang pemerintah ini ada di pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Nah, ini yang nanti juga menjadi assignment ya. Jadi maksudnya di dalam assignment itu silakan Anda mempelajari atau mendalami eh, pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2029 ini atau yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu terkait dengan eh, tugas dan wewenang pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Nah, di pemerintah pusat ini saya kutip dari pasal 63 ya, itu ada 27 tugas dan kewenangan. Ini banyak sekali, nanti kalian baca di undang-undangnya saja. Nah, kemudian di sini pemerintah provinsi dia hanya 19 dan juga pemerintah kabupaten itu ada 16 tugas. Jadi ini masing-masing tuh sama ya. Jadi ada beberapa hal yang tidak terdapat di pemerintah provinsi seperti contohnya adalah 5B3. Ini kewenangan pemerintah pusat dan tidak ada di provinsi juga mengenai apa keanekaragaman hayati, kemudian rekayasa genetik itu ada di pemerintah provinsi juga, tetapi tentunya tingkatan kewenangannya itu berbeda. Nah, ini salah ketik ya. Ini harusnya kabupaten. Oke, baik. Jadi ini kalau kita bicara dari tugas dan wewenang tadi, tentunya tidak terlepas dari kelembagaan ya di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kalau di kelembagaan sudah jelas memang itu adalah eh, terbentuk kelembagaan pusat dan daerah yang mana kalau di pusat itu dikoordinir oleh Kementerian Lingkungan Hidup, kalau di daerah itu sebenarnya bukan koordinir, kalau daerah itu sudah eh, melaksanakan ya, meskipun sifatnya dinas lingkungan hidup, kalau di pusat itu Kementerian Lingkungan Hidup, di daerah dinas lingkungan hidup, tapi tidak berarti bahwa eh, si dinas ini sama persis kewenangannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Dia tidak turun secara langsung ya, karena dinas ini bertanggung jawab langsung kepada wali kota atau gubernur atau bupati. Nah, jadi kalau di sini tidak secara hierarki garis lurus DLH itu dia bertanggung jawab kepada Kementerian Lingkungan Hidup, tidak. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup itu mengkoordinir pemerintah pusat, tetapi dia juga meregulasikan untuk pemerintah daerah, tetapi secara teknis itu mereka independen di daerah itu. Nah, nanti silakan Anda pelajari lagi lebih rinci ya, dibaca aja, ataupun mungkin ada kasus-kasus yang Anda temui ketika Anda melihat media massa atau media sosial, nah itu menjadi satu pengayaan bagi Anda. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau masih ada hal-hal yang kurang jelas, nanti kita bisa perjelas pada saat pertemuan offline ataupun online. Selamat belajar, selamat mengerjakan secara mandiri. Terima kasih.